Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, apa demokrasi itu? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Yang kedua, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama, demokrasi liberal, menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kekuasaan negara yang berlebihan. Yang kedua, demokrasi berpartisipatoris, pemisahan kekuasaan sistem, checks and balances, dan perlindungan hak-hak sipil. Yang ketiga, demokrasi sosial, menggabungkan demokrasi politik dengan keadilan ekonomi dan sosial. Ketiga, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Indonesia menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kerakyatan, yaitu demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Yang kedua, prinsip hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Yang ketiga, prinsip permusyawaratan. Yang terakhir, prinsip perwakilan. Poin keempat, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Berikut beberapa alasan mengapa demokrasi dianggap relevan dan bermanfaat. Yang pertama, kontrol sosial dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, pemilihan wakil rakyat. Yang terakhir, keadilan, kemakmuran, dan kebebasan. Poin B, menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, jaminan keikutsertaan rakyat. Demokrasi Pancasila memastikan partisipasi aktif rakyat dalam bernegara. Pancasila merupakan jiwa sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Keselarasan dengan budaya bangsa. Sebagai demokrasi dari budaya bangsa, kehidupan demokratis yang dijalani masyarakat harus mengacu pada landasan Pancasila serta berdasarkan UUD 1945. Yang terakhir, mufakat dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi Pancasila berdasarkan atas kekeluargaan dan gotong royong. Untuk kesejahteraan rakyat ini memastikan bahwa keputusan yang diambil melibatkan mufakat dan kepentingan bersama. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Sejak zaman prakolonial, nilai-nilai demokrasi sudah berkembang dalam budaya Nusantara di unit politik terkecil seperti desa di Jawa, negeri di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali terdapat elemen-elemen demokrasi. Sumber nilai yang berasal dari ajaran Islam menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Nilai-nilai ini mendukung prinsip-prinsip demokrasi termasuk partisipasi aktif, keadilan, dan persamaan hak. Yang terakhir, sumber nilai yang berasal dari Barat. Paham sosialis Barat menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang berdibelanya. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dinamika dan tantangan demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia. Sistem ini menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, musyawarah mufakat, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dinamika demokrasi Pancasila periode awal kemerdekaan yaitu sampai
1945 sampai 1966, Orde Baru 1966 sampai 1998, era reformasi 1968 sampai sekarang. Poin yang terakhir yaitu yang mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Esensi demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang berlandasan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang dalam beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki beberapa urgensi bagi bangsa Indonesia, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan keadilan sosial, mengembangkan budaya musyawarah mufakat, melindungi hak asasi manusia, meningkatkan kualitas demokrasi. Baik, dari materi yang saya jelaskan tadi, yaitu dapat disimpulkan bahwa Pandemokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dengan gotong royong sebagai prinsip dasar, sistem demokrasi ini tercermin dalam lembaga negara dan mekanisme politik yang memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan meskipun menghadapi tantangan seperti korupsi dan dinamika politik. Demokrasi Indonesia mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk menjaga stabilitas dan mencapai masyarakat adil